Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya adalah dosen pada program studi peternakan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Mujahidin Toli-Toli. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu ilmu pemuliaan ternak. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditempuh dalam 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Ilmu pemuliaan ternak adalah mata kuliah yang mengkaji tentang upaya peningkatan mutu genetik ternak melalui sistem perkawinan dan sistem seleksi. Mutu genetik ternak yang baik diharapkan dapat menghasilkan performa yang optimal yang berujung pada peningkatan produktivitas ternak. Kemampuan akhir yang diharapkan bagi mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah: pertama, memahami dan mampu menjelaskan kembali pengertian tujuan dan manfaat pemuliaan ternak. Dua, mampu membedakan dan memberi contoh sifat kualitatif dan sifat kuantitatif pada ternak. Tiga, mampu menghitung frekuensi gen, penyebab keragaman, dan mampu menganalisa penyebab keragaman pada ternak. Keempat, mampu melakukan analisis statistik yang berkaitan dengan pemuliaan ternak. Kelima, memahami definisi heritabilitas dan mampu menghitung dugaan nilai heritabilitas. Keenam, memahami definisi repitabilitas dan mampu menghitung dugaan nilai repitabilitas. Ketujuh, memahami tentang korelasi genetik dan mampu menghitung pendugaan nilai korelasi genetik. Kedelapan, memahami prinsip seleksi serta dapat melakukan manajemen seleksi dengan baik. 9. Mampu menghitung pendugaan nilai pemuliaan. 10. Mampu menghitung respon seleksi. Dan 11. Memahami sistem breeding dan mampu mensimulasikan sistem breeding. Untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan tersebut, bahan kajian yang dipelajari pada mata kuliah ini adalah: pertama, definisi, tujuan dan manfaat pemuliaan ternak. Kedua, sifat kualitatif dan sifat kuantitatif yang terdiri dari ciri-ciri sifat kualitatif dan kuantitatif, gen penyandi, pewarisan sifat, dan contoh-contohnya. Berikutnya, frekuensi gen, ragam populasi, sumber keragaman genetik, faktor non-genetik, interaksi genetik dan lingkungan, ragam fenotipik, statistik dalam pemuliaan yang terdiri dari rataan, ragam, simpangan baku, koefisien keragaman, korelasi, dan regresi juga dipelajari sebagai bahan kajian dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, definisi dan pendugaan nilai heritabilitas dari hasil percobaan seleksi, regresi anak tetua, dan korelasi saudara tiri sebapak. Kemudian, definisi dan pendugaan nilai heritabilitas, intra-class correlation, korelasi genetik dan pendugaan korelasi genetik. Seleksi yang terdiri dari prinsip seleksi, bentuk-bentuk seleksi, pengaruh seleksi terhadap genetik, dan metode seleksi juga dipelajari dalam mata kuliah ini. Bahan kajian selanjutnya adalah pendugaan nilai pemuliaan yang terdiri dari individual test, pedigree test, progeny test, dan SIP test. Respon seleksi yang terdiri dari genetic respon, respon in the current generation, correlated respon, and system nucleus, serta sistem breeding yang terdiri dari assomative matching, outbreeding, dan inbreeding juga merupakan bahan kajian yang dipelajari pada mata kuliah ilmu pemuliaan ternak ini. Dalam penyampaian materi pembelajaran atau delivery, saya menggunakan buku teks yang berjudul Ilmu Pemuliaan Ternak oleh Warwick et al. 1995 yang saya ramu dalam slide PowerPoint dan menggunakan alat bantu berupa infocus dalam proses belajar mengajar. Pada setiap pertemuan tatap muka, metode pembelajaran yang saya lakukan adalah perpaduan metode ceramah dan diskusi. Penyajian materi yang menarik dan interaktif adalah salah satu teknik yang saya lakukan untuk mendukung minat mahasiswa dalam menyimak penyampaian materi yang saya lakukan pada setiap pertemuan. Tidak jarang dalam memberikan contoh atau analogi, saya juga menggunakan analogi yang mengandung unsur jenaka, sehingga mahasiswa tetap tertarik pada setiap penyampaian yang saya berikan. Karena menurut saya, teknik penyampaian informasi adalah faktor penting yang menentukan apakah informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Untuk meningkatkan interaksi, baik antar mahasiswa maupun antar mahasiswa dengan dosen,
Pada setiap perkuliahan, saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, serta membuka ruang diskusi antar mahasiswa. Pertanyaan dari mahasiswa saya tanyakan kembali kepada mahasiswa lainnya untuk dijawab. Saya juga memanfaatkan fasilitas Google Classroom sebagai learning management system untuk berdiskusi dan memberikan kuis-kuis yang dapat dijawab dan didiskusikan oleh mahasiswa. Selain itu, sebagai sarana komunikasi dan diskusi, kami memanfaatkan grup WhatsApp yang bisa menjadi media komunikasi yang efektif karena dapat berinteraksi kapanpun dan dimanapun dengan mahasiswa. Pengembangan interaksi lainnya yang saya lakukan adalah dalam bentuk memberikan studi kasus yang harus dipecahkan oleh mahasiswa secara berkelompok. Dengan demikian, interaksi antar mahasiswa akan semakin meningkat dan dapat menciptakan iklim belajar yang saling melengkapi. Karena tidak semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini memiliki kemampuan yang sama dalam penerimaan materi yang saya sampaikan. Dalam melakukan penilaian, saya menggunakan metode kuis, penugasan terstruktur, UTS, dan UAS yang masing-masing bobotnya disepakati bersama pada awal perkuliahan. Pada setiap kuis dan penugasan, saya menjelaskan kriteria penilaian yang dilakukan untuk setiap bentuk tugas, sehingga mahasiswa memahami bagaimana mereka harus menyiapkan tugas dengan baik dan memahami bagaimana cara saya melakukan penilaian. Nilai dari setiap bentuk asesmen yang saya berikan disampaikan kepada setiap mahasiswa, sehingga dengan demikian mahasiswa dapat mengetahui dan mengevaluasi capaian pembelajaran yang telah dilaluinya. Dengan demikian, mahasiswa dapat melakukan perbaikan pembelajaran, sehingga capaian pembelajaran pada pertemuan berikutnya dapat dicapai dengan baik. Nilai akhir untuk mata kuliah ini ditentukan oleh komponen. Pertama, kehadiran sebesar 5%, tugas atau kuis sebesar 15%, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, dan praktikum sebesar 30%. Berikut adalah rekaman pembelajaran saya bersama mahasiswa untuk mata kuliah ilmu pemulihan ternak yang dilakukan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat ya, mengikuti perkuliahan kita secara daring melalui Zoom ini. Bagaimana penyampaian kebijakan akademik pada masa pandemi ini, kita pembelajaran akan dilaksanakan secara blended learning. Jadi, apabila situasi memungkinkan untuk kita pertemuan tatap muka, kita melakukan pertemuan tatap muka. Namun, apabila kita bisa melakukan pertemuan via online, bisa juga melakukan pertemuan via online. Baik, adik-adikku sekalian yang saya banggakan, pada perkuliahan kita, mata kuliah ilmu pemulihan ternak ini, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian pemulihan ternak, tujuan pemulihan ternak, dan ruang lingkup pemulihan ternak itu apa, dan apa sih sebenarnya manfaat pemulihan ternak itu, serta pada kesempatan ini kita juga akan membahas tentang kontrak perkuliahan, sehingga bisa menjadi gambaran bahan-bahan kajian apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ke depan, dan bagaimana kriteria penilaian pada ilmu pemulihan ternak. Baik, izinkan saya untuk share materi. Oke. Baik, jadi mata kuliah ilmu pemulihan ternak ini diampu oleh saya sendiri, Hendrik, dan rekan Hernita, SPT MSI. Mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS dengan 1 SKS praktikum. Kita akan menempuh selama 16 kali pertemuan selama 1 semester ini, yang sudah termasuk pertemuan UTS dan pertemuan UAS atau ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami pengertian, manfaat, dan tujuan pemulihan ternak,
memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi sifat-sifat kualitatif dan kuantitatif, menghitung frekuensi gen, pengaruh korelasi genetik, pendugaan heritabilitas dan repitabilitas, melaksanakan seleksi, pendugaan nilai pemuliaan, dan sistem breeding. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang saya harapkan bisa dicermati dengan baik oleh adik-adik semua, sehingga bisa jadi satu patron, bisa jadi suatu motivasi bahwa ini adalah yang harus saya capai dalam pembelajaran pada mata kuliah ini. Selama pertemuan ke depan, kita akan mempelajari bahan kajian, yaitu pengertian tujuan dan manfaat pemulihan ternak, sifat kualitatif dan kuantitatif, gen dan interaksinya, heritabilitas, repitabilitas, seleksi dan sistem seleksi, pendugaan nilai pemuliaan, dan sistem breeding. Ini adalah bahan kajian yang akan kita pelajari. Berbicara tentang pemulihaan ternak, sebenarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya genetik ternak. Kenapa? Karena performance atau penampilan ternak tidak lepas dari karakteristik genetik yang dimiliki. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adalah setiap usaha peternakan yang dilakukan oleh peternak harus berorientasi pada kesejahteraan peternak pada akhirnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan produktivitas. Ilmu pemulihan ternak ini berperan di dalam peningkatan produktivitas ternak ini melalui penyediaan atau menghasilkan bibit-bibit unggul yang produktif. Harapannya, produktivitas ternak yang dipelihara oleh peternak memberikan keuntungan yang besar kepada peternak sehingga berkontribusi kepada kesejahteraan peternak itu sendiri. Ini adalah saya harapkan menjadi paradigma dalam setiap kita mengimplementasikan pengetahuan peternakan kita agar menuju pada kesejahteraan peternak. Produktivitas ternak kita ketahui dipengaruhi oleh 3 faktor yang kita sebut sebagai segitiga produksi, yang terdiri dari breed atau bibit, feed atau pakan, manajemen atau tata kelola. Breed, feed, and management ini adalah 3 faktor yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pemulihaan ternak memiliki peran dalam peningkatan kualitas breed melalui perbaikan mutu genetik ternak dengan sistem seleksi dan perkawinan. Sehingga dengan demikian dapat kita definisikan bahwa pemulihaan ternak adalah usaha budidaya atau pemeliharaan ternak yang bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik ternak dengan sistem perkawinan dan sistem seleksi. Saya harapkan ini dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Pemulihaan ternak ini sendiri dapat dilakukan ketika ada perbedaan performance. Artinya, populasi yang beragam dijadikan sebagai dasar kita untuk melakukan pemulihaan. Dengan menentukan dari populasi yang beragam tadi, kita ingin menonjolkan atau memelihara atau meneruskan karakteristik yang mana yang kita unggulkan. Jadi perbedaan itu harus ada, baru bisa dilaksanakan pemulihaan. Karena kalau dia seragam, kita tidak bisa menentukan karakteristik mana yang akan kita pelihara, yang akan kita unggulkan, karena semuanya sama. Jadi yang menjadi dasar pemulihaan harus ada perbedaan, performance. Kita tahu bahwa performance atau penampilan ternak atau fenotip, sifat yang nampak pada organisme itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. 30% pengaruhnya oleh genetik dan 70% oleh lingkungan terhadap penampilan performance. Performance ini sendiri dibagi menjadi sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Pembahasan lebih mendetail tentang sifat kualitatif dan kuantitatif akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, terdapat beberapa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan dalam pemulihaan ternak, yaitu yang pertama adalah melakukan perbaikan mutu genetik ternak. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas ternak. Dan
meminimalisir pengaruh genetik yang bersifat negatif. Pada perkuliahan ini, kita juga harus menyepakati kontrak perkuliahan di mana nilai akhir dari mata kuliah ini dipengaruhi oleh atau komponen penilaian antara lain adalah kehadiran 5%, UTS 25%, UAS 25%, tugas 15%, dan praktikum 30%. Semoga ini bisa disepakati, kalaupun misalnya bisa didiskusikan, nanti kita akan diskusikan. Dengan kriteria penilaian, dengan nilai A ketika mendapat nilai akhir di atas 79,99, dan B di atas 68 sampai 79, C 56 sampai 67,99, D dan E jika lebih rendah dari 45. Saya harapkan adik-adik sekalian bisa memaksimalkan proses pembelajaran agar bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dan nilainya baik. Terima kasih. Silakan setelah ini jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Heri ya. Ya, Heri. Ya. Ya, saya mau tanya Pak, di bagian segitiga produksi peternakan, di situ disebutkan tadi ada 3 faktor ya Pak, bibit, pakan, dengan manajemen atau tata kelola. Ya. Ya, mungkin kita tahu sendiri bahwa bibit ini mungkin dimasukkan di faktor genetik, kan dibagi atas 2 faktor, genetik dengan lingkungan. Tapi yang di bagian pada poin kedua ada pakan situ Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah faktor pakan ini dimasukkan di faktor genetik atau lingkungan Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Heri, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pakan termasuk dalam faktor lingkungan. Ya. Kenapa? Karena faktor genetik itu adalah materi bawaan atau materi genetik yang sudah tersimpan di dalam tubuh ternak itu. Ya. Pakan ini adalah faktor lingkungan sehingga pengaruhnya dalam peningkatan produktivitas sangat besar. Ya. Logikanya seperti ini. Kira-kira walaupun kita memelihara ternak dengan karakteristik genetik yang unggul, misalnya kita memelihara ayam broiler. Broiler itu memiliki genetik yang baik sehingga dipelihara dalam jangka waktu singkat, pertambahan bobot badannya bisa tinggi. Tetapi jika tidak diberi pakan yang sesuai, maka dia tidak akan menampilkan performa itu. Karena pengaruh pakan ini termasuk dalam kategori lingkungan tadi yang berinteraksi dengan metabolisme tubuh dan juga keterlibatan dari interaksi gen yang lain. Jadi pakan itu adalah masuk dalam kategori pengaruh lingkungan. Gitu Heri. Terima kasih Heri. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih Pak. Ya, atau ada pertanyaan berikutnya? Ada lagi satu Pak. Oh ya, Heri lagi ya. Silakan Heri. Ya. Tadi kan ada di beberapa poin, termasuk poin yang ini Pak. Bagaimana caranya ilmu pemeliharaan ternak ini dapat meminimalisir genetik yang negatif pada ternak Pak? Karena sempat disinggungkan tadi di penjelasannya. Ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi salah satu manfaat pemulihan ternak itu selain kita menghasilkan keturunan dengan genetik unggul, juga bisa bermanfaat untuk meminimalisir pengaruh negatif genetik yang bisa muncul ya. Jadi seperti ini. Perkawinan ya antara ternak jantan dan ternak betina itu ada menghasilkan keturunan. Dalam proses persilangan atau fertilisasi itu ada rekombinasi kromosom. Ada gabungan antara kromosom sperma dan kromosom ovum yang sama-sama membawa materi genetik. Kalau yang kita kawinkan antara induk jantan dan induk betina ini adalah kerabat dekat, artinya kerabat dekat itu misalnya antara anak dengan induk atau nenek dengan cucu atau saudara
anak sama anak. Itu artinya saudara dekat, ya. Nah, persilangan seperti ini dengan jarak genetik yang dekat seperti ini berpotensi memunculkan sifat resesif yang belum muncul pada generasi-generasi awal. Ya. Jadi sifat resesif yang belum muncul pada generasi awal itu ketika terjadi persilangan atau perkawinan dengan sedarah tadi, kemungkinannya muncul itu akan lebih besar. Nah, sifat resesif ini bisa saja bersifat negatif, ya. Misalnya dalam bentuk pertumbuhan tidak baik, ya, atau sifat resesif yang lain. Sehingga kenapa manfaat pemuliaan dapat menghindari itu karena dalam sistem pemuliaan kita bisa mengatur, sistem perkawinan yang mana kita kawinkan dengan yang mana sehingga kita bisa menghindari kemungkinan munculnya sifat resesif tadi. Itulah jawaban mengapa pemuliaan ternak dikatakan bisa bermanfaat untuk meminimalisir kemunculan efek negatif dari genetik tertentu. Terima kasih, Heri. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk penjelasannya, Pak. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang ingin bertanya tentang materi tadi. Ya. Baik, ya jika sudah jelas ya, insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Ya, kita akan membahas tentang sifat kualitatif dan kuantitatif ternak. Ya, mohon silakan dipelajari materinya agar nanti kita bisa enak diskusinya ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.